Ya, hari ini kan ada kedatangan masyarakat kita dari kelompok tani dari Pekalan Lesung. Ini ada dari KUD, ini KUD Desa apa Pak? Dura Amanah. Dura Amanah, Rawangsari. Kemudian beberapa KUD ya, tergabung yang di dalam tergabung dalam tuntutan. Karena lahan yang sudah dikonversi ini itu sebagian besar itu berada di HGU Sari Lembah Subur. Jadi lahan-lahan yang di dalam HGU ini mau dilakukan replanting karena sudah lama. Tapi kan karena HGU kan harus ada pelepasan. Pelepasan ini kan yang dikomunikasikan di sini oleh masyarakat, harus perusahaan bisa melepaskan. PT Sari Lembah Subur. Jadi kan tadi sudah dilakukan perundingan, kesepakatan, dilakukan pemetaan dulu tentang lokasi di blok mana dalam HGU perusahaan itu. Kemudian setelah dilakukan pemetaan, datanya sudah lengkap, valid, baru dilakukan langkah untuk melakukan pelepasan. Jadi rekomendasi DPR agar PT Sari Lembah Subur untuk melepaskan lahan masyarakat ini dari HGU. Jadi jalurnya tadi ada beberapa, bisa tora, lewat tora, atau langsung perusahaan melakukan pelepasan. Jadi harapan masyarakat hari ini perusahaan dibebankan untuk melakukan pelepasan. Kalau ada biaya itu pelepasan itu nanti perusahaan lah yang ngakali, ya kan ya? Dari pihak perusahaan bersedia tadi. Ya, yang jelas harus. Itu usulan kita, rekomendasi kita. Jadi pihak Humas ini tentu yang pertama melakukan pemetaan terhadap bersama masyarakat, lalu kemudian mengusulkan usulan ini disampaikan ke manajemen nanti seperti apa. Ya. Iya. Hari ini diwakili oleh KUD yang di wilayah Kecamatan Pekalan Lesung, Pak. Ya. Kami ada 4 KUD, 5 KUD. Jadi simpel hari ini kita sebenarnya ingin hak-hak petani itu, Pak, permasalahan sertifikat yang selama ini dianggap tumpang tindih, karena di sana ada ternyata lahan petani yang sudah ber-SHM itu ternyata masih masuk wilayah HGU perusahaan. Jadi SLS, Pak ya. Jadi kita berdiskusi hari ini tujuannya agar supaya ini sesegera mungkin dilakukan pemutihan, agar pelepasan, Pak ya, agar cepatnya sertifikat itu kembali atas nama memegang hak milik masing-masing, atas nama masyarakat masing-masing. Jadi ada berapa hektar itu, Pak Yasmin? Dari berapa KUD? 5 KUD ya? Kita ada sebenarnya totalnya itu ada 9 KUD. Cuman hari ini kebetulan yang datang itu 5 KUD, sesuai dengan wilayah kecamatan kita yang hadir di hari ini. Untuk Lesung. Yang disampaikan oleh Bapak Setio selaku SLS tadi 1.400-an hektarnya yang harus dilepaskan. Udah berapa tahun itu? Udah lama. Awalnya memang nggak ada masalah sih, karena ini semakin canggih dengan administrasi yang sesuai apanya. Jadi inilah menjadi kendala bagi masyarakat khususnya di KUD masing-masing, karena untuk menyangkut daripada PSR yang akan datang. Oh gitu. Izin dengan siapa tadi namanya? Dengan Pak Rasno. Pak Rasno sama Pak Agus Karyono. Agus Karyono. Ya. Oke. Perwakilan ya? Pengurus KUD, Pak. Ya, Oke, terima kasih terkait dengan adanya kebun plasma masyarakat yang dalam HGU perusahaan. Secara prinsip perusahaan akan melepaskan itu karena memang dari awal yang menempatkan di dalam kebun inti atau dalam HGU perusahaan itu adalah perusahaan sendiri untuk memenuhi pembangunan kebun plasma 8.000 hektar di waktu itu. Sehingga itulah bentuk dari tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi komitmen untuk membangun kebun plasma 8.000 hektar. Nah, terkait adanya tumpang tindih hak atas tanah antara HGU dan SHM, maka kami juga dari pihak perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi terbaik, yang pada prinsipnya perusahaan setuju untuk melepaskan itu dari HGU perusahaan, karena toh secara fakta di lapangan sudah dikuasai oleh masyarakat dan juga perusahaan tidak akan mempermasalahkan itu. Tinggal secara administratif legalitas yang akan kami urus, karena ini terkait dengan HGU yang berhubungan juga dengan Kementerian
ATR BPN dan juga pihak-pihak lain terkait dengan proses pelepasannya. Jadi bagi perusahaan sekarang adalah bagaimana caranya kita mencari solusi yang terbaik terkait dengan tata cara pelepasan kebun plasma itu dari HGU perusahaan. Ada berapa hektar tuh Mas? Dan berapa akun yang kurang lebih 800 hektar kebun plasma dalam HGU perusahaan. Dan dari awal memang itu dikuasai oleh masyarakat dari awal, dan perusahaan juga tidak mempermasalahkan lokasi itu. Tinggal masalah adanya tumbang tindih saja yang sekarang menjadi solusi atau menjadi fokus untuk diselesaikan. Untuk target penyelesaiannya? Kami mentargetkan di tahun 2023 itu sudah selesai semua, ya, karena itu juga terkait dengan program replanting dari kawan-kawan atau rekan-rekan dari kebun plasma. Dan kalau itu dikeluarkan atau dikurangi, kan kami juga beruntung juga karena pajak tanah atau PBB itu kan berkurang juga buat perusahaan. Kalau sekarang tetap full kami bayar pajaknya. Sementara pihak plasma sama-sama bayar pajak juga, jadi double pajak ya. dibayar ya. Untung membandingkan.